Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan pertemuan kita pertama, yaitu pengantar statistik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai statistik. Apa itu statistika? Pengertian statistik. Kata statistik dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Misalnya statistik kecelakaan lalu lintas berisi angka-angka mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas menurut jenis korbannya, seperti luka ringan, luka berat, dan meninggal. Kata statistik juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Misalnya, rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah statistika dasar adalah 53 kg. 80% yang mengikuti kuliah statistik dasar ini berasal dari kota P. Kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan diakibatkan karena kecerobohan pengemudi angkutan kota. Ini merupakan kata rata-rata, persentase, dan kebanyakan. Ini merupakan termasuk dalam statistik. Jadi, statistik itu merupakan kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah. Bisa itu berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi, kalian pernah dengar istilah statistik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, statistik ini banyak digunakan di dalam kehidupan, misalnya dalam industri sepak bola. Jadi sebelum pelatih atau managers untuk memilih pemain yang bergabung pada suatu klub, dia memperhatikan data statistik dari pemain yang dia incar. Misalnya mau beli James Rodriguez atau mau beli Cristiano Ronaldo, ya kan? Dilihat dulu gimana statistiknya sebelum beli, ya kan? Kalau Ronaldo udah terkenal lah, ya kan? Ronaldo udah terkenal, jadi orang udah yakin dengan kemampuannya. Misalnya pemain yang belum begitu terkenal atau sudah terkenal tapi grafiknya naik turun kelihatannya. Nah, itu perlu diragukan. Misalnya Isco, ya kan, tengok berapa dribblingnya, berapa passing suksesnya, berapa asisnya, berapa golnya tiap musim. Tengok statistiknya dari tahun ke tahun, apakah pemain ini stabil atau trennya meningkat. Nah, kalau trennya meningkat, oh ini berarti potensial, pemain ini bisa berkembang. Tapi kalau kita lihat trennya menurun, kayak Fernando Torres, misalnya kan, sering dulu waktu di Liverpool bagus, ya kan, setelah pindah ke Chelsea permainannya menurun gitu. Baru mau beli lagi orang kan agak ragu, jadi harganya nggak mungkin lagi seperti Chelsea beli Fernando Torres dari Liverpool, otomatis harganya turun. Bisa dilihat dari performanya. Pengertian statistik, jadi statistik dan statistika itu berbeda, walaupun bedanya cuma di huruf belakang. Yang satu ada A, satu di belakangnya ada A, satu lagi tak ada. Jadi kalau statistika itu adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, serta pengambilan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika menurut fungsinya menjadi dua bagian, yaitu pertama statistika deskriptif, yang kedua statistika inferensial. Jadi ada dua jenis, yaitu statistika inferensial. Itu statistika yang bisa mengambil inference, suatu keputusan di dalamnya. Sedangkan deskriptif tidak bisa mengambil keputusan, tapi kita hanya bisa melihat suatu gambaran tentang suatu keadaan atau suatu masalah.
Misalnya rata-rata, median, modus, kuartil, standar deviasi. Kita hanya tahu gambarannya saja, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan dari sana. Sedangkan inferensial, yaitu disebut statistika induktif. Statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid dinamakan induktif. Dalam statistika induktif biasanya memasukkan unsur peluang dan menarik kesimpulannya. Sedangkan statistika yang hanya menggambarkan dan menulis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif. Jadi statistika induktif ini menyangkut peluang, probabilitas. Kita akan mengambil keputusan berdasarkan probabilitas peluang-peluang yang kita amatin. Macam-macam data. Menurut sifat, data itu dibagi dua bagian. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori atau atribut, sedangkan data kuantitatif data yang berbentuk bilangan. Nah, ini contohnya harga dolar hari ini mengalami kenaikan. Bagian dari produksi barang X pada perusahaan Y rusak. Data kuantitatif yang berbentuk bilangan, ada bilangan-bilangannya seperti ini, ada angka-angkanya. Itu data kuantitatif. Kalau kualitatif, dia dalam bentuk kategori laki-laki, perempuan, tua, muda, sedang, pendek, tinggi, dan sebagainya. Itu data kualitatif. Sedangkan kuantitatif merupakan bilangan. Jadi kuantitatif ini dibagi dua juga, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ini data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Sedangkan data kontinu, data yang diperoleh dengan cara mengukur, gitu. Misalnya suatu kelas, ya kan, teknik sipil UMA tahun 2009 sampai 2019, jumlahnya kelas A 50, yang B 52, ya kan? Nah, itu diskrit karena bisa dihitung gitu. Nah, kursi yang ada di ruangan ini 50 buah. Jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mencapai 60 orang. Banyak anak yang pada keluarga patris ada 4 orang. Nah, ini bisa dihitung. Sedangkan untuk data kontinu itu diperoleh dengan cara mengukur. Nah, contohnya panjang benda itu 25 cm, jarak antara kota Medan ke Siantar 128 km, berat bayi yang baru lahir 3,2 kg. Ini dengan cara mengukur, kita memperoleh datanya. Jadi mencari panjang benda kan kita menggunakan penggaris. Menghitung jarak, mungkin kita menggunakan kilometer di mobil, misalnya. Menggunakan peta. Berat bayi yang baru lahir 3,2 kg, menggunakan timbangan. Nah, sedangkan ini dapat kita hitung gitu. Misalnya nih, luas bangunan hotel itu adalah 6.000 meter kuadrat. Nah, ini dengan cara apa? Ini data apa nih? Data kontinu. Ini tinggi badan kontinu. Banyak perguruan tinggi A 6 buah. Nah, ini masuk ke diskrit. Nah, menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini apa? Data yang diperoleh oleh kita sendiri gitu. Nah, kita mencari data itu sendiri, kita yang kumpulkan sendiri. Nah, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Nah, bisa diperoleh sendiri dari suatu organisasi, dari perorangan. Misalnya BPS mau melakukan survei penduduk, maka anggota dari BPS, karyawan-karyawannya datang, petugas-petugasnya ke rumah-rumah, mencatati berapa jumlah penduduk di sana, atau mengetahui
berapa penghasilan dalam suatu keluarga di suatu daerah. Ya, petugas-petugasnya datang ke daerah tersebut. Catati berapa penghasilan dalam suatu keluarga. Itu data disebut data primer. Sedangkan data sekunder, ini data yang diperoleh dari pihak lainnya. Kita nggak langsung ngambilnya. Bisa saja data ini kita dapat dari BPS, bisa juga kita dapat data ini dari jurnal, bisa dapat kita dari media massa, koran, atau dari website yang terpercaya datanya. Nah, ini disebut data sekunder. Misalnya seorang peneliti melakukan data jumlah penduduk di suatu kota tahun 80 hingga tahun 90. Nggak mungkin kita bisa mengamati tahun 80 sampai tahun 90. Mungkin kalian pun belum lahir pada tahun seperti ini. Ya kan? Nggak mungkin kalian mengamati selama 10 tahun. Begitu. Itu perlu data sekunder. Pengumpulan data. Dalam statistika peroleh pengumpulan data ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara sensus dan kedua cara sampling. Apa perbedaan sensus dan sampling? Sensus adalah cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Sedangkan sampling cara pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi yang diteliti. Jadi sensus itu mengambil data seluruh populasi. Jika ini diketahui suatu populasi, ya kan? Ini populasi. Nah, ini anggotanya banyak nih. Ini anggota dari suatu populasi. Sedangkan kita ambil bagian dari populasi ini sebagian. Nah, ini disebut sampel. Jadi pengambilan dari sini, ya kan, hanya sebagian di sini disebut sampling, hanya sebagian, gitu. Nah, kalau mengambil data seluruh dari populasi ini disebut sensus. Nah, jadi sensus penduduk artinya seluruh penduduk yang didata. Nah, biasa ini organisasi pemerintahan atau dunia yang bisa mengambil ini. Ya kan? Karena datanya sulit untuk memperolehnya. Sedangkan sampel, ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara teknik kita mengambil data sampel ini dapat merepresentasikan hasil yang sebenarnya dari populasi. Karena pada dasarnya sangatlah sulit mengambil data dari suatu populasi. Maka kita perlu mengambil sampel aja. Teknik sampling ini banyak digunakan. Contohnya dalam pemilihan umum kemarin, ya kan? Tahun lalu dalam pemilihan umum. Setelah kalian nyoblos, berapa jam kemudian bisa keluar hasilnya? Padahal tanpa menunggu hasil dari KPU, perhitungan keseluruhan dari KPU. Mereka sudah tahu berapa nih. Itulah teknik sampling yang diambilkan. Bagaimana cara pengambilan sampelnya ini dari populasi ini dapat merepresentasikan hasil yang sebenarnya. Misalnya kemarin, misalnya kisaran 56 ke 44, ya kan? Hasil sebenarnya 56 ke 44, ya kan? Maka di lembaga survei itu ada yang lembaga survei A, lembaga survei B, lembaga survei C, ada yang kisaran segitu nilainya. Ada yang 5545, ada yang 5446. Tapi dia sekitaran segitu gitu. Tapi ada juga yang hasilnya berlawanan. Misalnya memenangkan misalnya satu orang yang ternyata kalah. Misalnya kemarin Prabowo kalah. Ada lembaga survei yang memenangkan mereka. Itu nggak bisa juga kita salahkan lembaga surveinya. Itu bagaimana mereka cara mengambil sampelnya. Jadi kalau mereka salah mengambil sampelnya, samplingnya, ya kan, teknik pengambilan datanya, maka itu bisa tidak merepresentasikan hasil yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kepala desa ingin merata-rata penghasilan warganya dalam 1 bulan yang berjumlah 250 kepala keluarga. Apabila setiap keluarga ditanya penghasilannya,
kemudian dicatat. Maka cara pengumpulan data seperti ini dinamakan sensus. Nah, sedangkan kalau dia dari 250 keluarga ini cuma ditanya cuma 25, nah ini dinamakan sampling karena dia mengambil sebagian dari populasi. Jadi dalam sensus dan sampling ada namanya istilah populasi ya. Tadi populasi itu artinya seluruh. Jadi semua penduduk Kota Madya Medan berarti populasi penduduk Kota Madya Medan. Semua pasien di rumah sakit X yaitu populasi pasien di rumah sakit X dan seterusnya. Dan biasa ada parameter dari populasi dan sampling itu dibedakan. Biasa N besar, ya kan? Itu untuk populasi, N kecil untuk sampel. Ya. Dan mu biasa digunakan untuk populasi, sedangkan rata-rata ini rata-rata yang bentuknya seperti ini untuk sampel. Makanya kalau kalian lihat di Excel itu untuk mencari standar deviasi ada standar deviasi untuk populasi, ada standar deviasi untuk sampel, itu berbeda. Simbolnya berbeda. Misalnya nih dari populasi untuk menghitung standar deviasinya seperti ini simbolnya. Kalau ini gini SD atau S aja. Maka biasa kalau penulisan pada populasi menggunakan huruf Yunani, sedangkan untuk ini huruf Latin untuk sampel. Itu membedakannya. Biasa peneliti di bidang statistik melakukan seperti itu. Jadi memilih sampel populasi dapat dilakukan dua cara, yaitu secara acak dan secara tak acak. Secara acak misalnya dengan undian, dengan tabel bilangan acak, sedangkan tidak acak mengambil data secara subjektif. Cara mana yang akan digunakan sepenuhnya tergantung kepada orang yang akan mengumpulkan data. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hanya dengan probability sampling yang sifatnya acak, kita dapat menggunakan metode analisis statistik, menguji hipotesis, membuat perkiraan interval, serta dapat memperkirakan besarnya kesalahan perkiraan. Dengan demikian, yang terakhir ini memungkinkan kita untuk memperhitung besarnya risiko ketidakpastian atau uncertainty dalam proses pengambilan keputusan. Alat pengumpulan data. Apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain. Nih, menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner apabila ini sudah dilakukan. Wawancara, observasi atau pengamatan langsung melalui pos, telepon, atau alat komunikasi lainnya. Bisa juga dengan media-media lainnya, dengan sosial media. Banyak dilakukan untuk pengumpulan data. Bisa juga dengan Google Form. Sekarang udah canggih ya, tinggal share, kasih linknya, orang udah bisa ngisi data. Nggak perlu datang-datang ke rumah. Cukup pakai Google Form. Dengan canggihnya teknologi, sistem tersebut bisa dibuat. Bagian yang terpenting dalam pengumpulan data adalah merencanakan daftar pertanyaan. Menyusun dulu daftar pertanyaannya. Apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita peroleh informasi dari orang yang kita ambil datanya. Daftar pertanyaan atau daftar isian kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Usaha untuk membuat kuesioner atau data survei yang baik harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan survei, yang B, pengumpulan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka untuk memperoleh informasinya itu harus sesuai maksud dan tujuan survei. Kita ngambil data ini untuk apa? Sesuaikan dengan maksud dan tujuan kita. Jangan pertanyakan yang tidak sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Kalau kita ingin mengamati survei atau melakukan riset di Medan, ya kan?
di Kota Medan. Yang kalian amati di misalnya pendapatan tentang penghasilan atau kemampuan belajar masyarakat Kota Medan. Jangan yang ambil datanya di Sipiongot atau gitu. Atau pertanyaannya untuk menanyakan ini, untuk menanyakan kemampuannya, cara belajarnya, ya kan? Nah, jangan tanya yang lainnya, gitu. Sesuaikan dengan apa yang ingin diperoleh informasinya. Lalu mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian menulis, melakukan penelitian, ya kan, informasi yang kalian peroleh itu, yang kalian dapatkan itu harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Jangan itu jadi hoax. Pengolahan data, apabila data sudah dikumpulkan, data pertanyaan sudah diisi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah memperoleh jawaban, pengamatan atau observasi sudah dilakukan, maka diperoleh data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Tujuan dari pengolahan data adalah mendapat data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Nah, jadi pengolahan data itu kita bisa melihat suatu informasi tentang suatu kelompok secara agregat, nah, bukan secara individu, gitu kan? Apakah masyarakat Kota Medan bisa menerima makanan seperti ini, atau fashion seperti ini, atau bentuk kendaraan seperti ini, gitu kan? Atau masyarakat Indonesia bisa menerima bentuk seperti itu, kita teliti. Jangan tanya secara individu gitu. Kalau individu bisa suka, bisa enggak. Kita nggak tahu hasil kebanyakannya gimana. Nah, data statistik bisa menunjukkan itu secara agregat, tapi bukan individu. Mode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual data processing, dan pengolahan data secara elektronik, atau disebut electronical data processing. Jadi pengolahan data itu bisa dikerjakan secara manual kalau datanya kecil. Kalau datanya besar, ya mungkin agak sulit menggunakan secara manual. Bukan tidak bisa, tapi memerlukan banyak waktu. Nah, apalagi kalau datanya sampai jutaan, miliaran, maka bakal sangat sulit dengan cara manual. Jadi dengan bantuan electronic data processing. Pengolahan cara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama karena harus meneliti satu persatu dari setiap observasi. Oke, setidaknya ini aja materi perkuliahan